Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Harul. Gimana kabarnya Mas Harul? Sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Harul ya. Ya, Berdoa mulai, berdoa selesai. Saya kenalkan dulu ya, nama Bu Ella lengkapnya itu adalah Elaina Rahmatin. Biasa dipanggil Bu Ella. ya Bu. Kalau Mas Harul, nama lengkapnya siapa Mas Harul? Syahrul Aprianto Bu. Saharul Aprianto dipanggilnya Saharul ya. Iya Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling. Apakah sebelumnya Mas Harul pernah mengikuti konseling? Tidak Bu. Konseling itu adalah salah satu kegiatan, salah satu layanan di BK, di mana nanti saya akan membantu Mas Sahrul mengatasi masalah-masalah Mas Sahrul. Kemudian nanti di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, adalah apa yang diceritakan Mas Sahrul selama proses ini akan menjadi rahasia dari saya dengan Mas Sahrul. Jadi ada yang namanya asas keterbukaan, adalah proses dalam BK di mana Mas harus cerita semuanya, harus cerita secara apa adanya ya. Kemudian di dalam BK ada juga asas kemandirian, Mas. Artinya proses dalam konseling ini tuh hanya awal, hanya latihan. Selanjutnya Mas Sahrul harus mandiri berlatih untuk menyelesaikan masalahnya. Ya Bu. Sampai di sini mengerti Mas Sahrul? Mengerti Bu. Kemarin waktu lomba menyanyi itu Mas Harul ditemani wali kelasnya ya? Iya Bu. Ada apa Mas? Malu. Oh, malu ya? Iya Bu. Ada apa dengan malu? Penyebabnya apa? Bu, sungkan Bu. Oh, sungkan. Sungkan sama teman-teman gitu ya? Iya Bu. Jadi malu. Jadi perasaannya Mas Harul waktu lomba menyanyi itu malu, terus sungkan, takut salah, seperti itu ya? Iya Bu. Padahal kemarin kata juri Mas Sahrul ini punya itu Mas, punya suara yang khas, punya suara yang beda dari teman-teman yang lain. Apakah Mas Sahrul menyadarinya? Tidak Bu. Oh tidak, tapi memang suka menyanyi nggak di rumah? Bukan. Oh iya, berarti kan sudah ada minat ke sana, terus suaranya juga sudah oke, tinggal diasah rasa isinya, rasa sungkannya tinggal dikurangi, rasa kurang percaya diri, seperti itu ya Mas Harul ya? Iya Bu. Coba Bu Ella pengen tanya, apa sih yang Mas Harul pikirkan tentang dirinya? Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Oh, Saya jadi, tidak punya sepeda. oh gitu, jadi Mas Harul ini memandang dirinya itu nggak punya apa-apa, seperti itu ya Mas ya? Kondisinya berarti dari faktor ekonomi ya Mas Harul ya? Iya Bu. Pikirannya Mas Harul tentang dirinya itu berfokus kepada kekurangan-kekurangan. Salah satunya adalah nggak punya paketan, kemudian nggak punya sepeda motor untuk berangkat, uang seragam belum lunas, seperti itu ya Mas ya? Iya Bu. Apakah itu yang membuat Mas Sahrul minder dan tidak percaya diri Mas? Iya. Iya, seandainya kalau Mas Sahrul punya paketan, punya uang saku gitu, Mas Sahrul akan lebih percaya diri atau gimana Mas? Tidak percaya diri. Tetap nggak percaya diri? Iya Bu. Oh gitu, jadi segala yang kita punya meskipun banyak itu belum tentu bisa membuat kita lebih pede ya? Iya Bu. Oh, berarti Mas Sahrul ini kurang pede bukan karena nggak punya apa-apa, ya kan? Iya. Berarti karena apa ya Mas? Dari pikiran. Nah, pinter. Jadi sumbernya itu dari pikirannya Mas Sahrul. Kadang dirinya itu lebih berfokus kepada yang kurang-kurang ya Mas ya.
Iya, Bu. Coba ceritakan kelebihannya, mungkin Mas Heru bisa cerita. Saya nggak bisa apa-apa. Oh gitu, jadi Mas Heru sudah merasa nggak bisa apa-apa ya. Iya, Jadi pikirannya Mas Heru ini akhirnya terus di pikiran-pikiran yang tentang kekurangan-kekurangan ya. iya, Bu. Sekarang Bu Ella coba menampilkan video ya. Kalau lo sering mantengin kolom komentar di YouTube 1%, mungkin lo sadar ya, kalau banyak banget orang yang curhat, Kak, aku kok rasanya nggak punya kelebihan apa-apa ya. Banyak banget orang yang datang karena ngerasa nggak punya kualitas diri apapun. Karena itu mereka jadi ragu aja gitu buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tapi ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Tapi masa iya sih setelah lu hidup belasan atau puluhan tahun lu masih nggak punya kelebihan sama sekali gitu? Masa sih? Atau jangan-jangan lu nggak sadar aja sama kemampuan diri lo? Gue sih curiganya gitu. Gue yakin lu sadar bahwa manusia tuh nggak sempurna. Kita sendiri emang ngerasa kalau kita nggak sempurna, tapi kadang kita melihat diri kita kadang-kadang ya bukan cuma nggak sempurna gitu, tapi justru kayak buruk banget aja. Sebetulnya hal ini tuh karena adanya sebuah bias atau ketidakakuratan dalam cara kita berpikir. Namanya dalam hal ini adalah negativity bias. Tiba lagi nih, negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Kita tuh sering banget mikirin hal negatif apa aja yang ada di dalam diri kita. Hafal banget lah istilahnya. Hafal juga hal-hal yang kita nggak punya. Tapi kalau ditanya apa sih yang kita punya, susah aja kan jawabnya kadang-kadang. Ya inilah yang tadi gue sebut dengan negativity bias. Kita tuh jauh lebih gampang buat ingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Dan itu kadang bikin kita nggak pede aja kan. Satu atau semua hal itu ya sebetulnya berkontribusi ke bagaimana lo memandang diri lo juga. Salah satunya jadi lo lebih fokus ke hal-hal negatif dan kekurangan yang lo miliki. Setiap kali negativity bias kita tuh bekerja, self-esteem kita alias rasa percaya diri kita, rasa keberhargaan diri kita itu tuh terancam. Gue udah sering banget bahas di video 1% apa aja pengaruh self-esteem dalam hidup kita. Pengaruh self-esteem yang positif itu gede banget buat keseluruhan psikologis kita, dan ya sebaliknya juga berlaku gitu. Dan semakin lo sering melakukan negativity bias, semakin rendah self-esteem lo, kan masalah gitu kan. Jadi gue tuh gak heran kalau misalkan buat kalian yang mungkin cukup sering melakukan negativity bias di dalam hidup kalian ini, ya kalian mungkin justru akan membangun perasaan insecure yang gede banget gitu kan. Sebuah perasaan bahwa lo tuh gak punya kemampuan, dan itu tuh bikin lo jadi gak percaya diri, cemas, dan ngerasa bahwa hidup lo tuh penuh gak ketidakpastian aja. Oke, lanjut dulu ya. Gue mau bahas dulu soal gimana caranya buat belajar, gimana caranya kita bisa lebih gak insecure, atau lebih secure deh. Cara pertama yang bisa lo lakuin buat menaklukkan insecure karena pemikiran negatif adalah dengan menghentikan pikiran itu saat terjadi. Langsung stop, bilang stop, jangan dilanjutin, ini jahat sama diri sendiri. Nah, kalau misalkan lo sudah bisa melakukan itu dan buat itu gampang, yang lebih efektif lagi adalah lo belajar untuk menutup balik pikiran negatif lo dengan pikiran-pikiran positif. Jadi ketika lo lagi mulai ngerasa kayak lo tuh buruk ini itu segala macam, inget deh, apa aja sih yang pernah lo capai, kebaikan apa yang sudah pernah lo lakukan buat orang lain. Jadi pertama adalah stop dulu dengan cara kayak tadi tuh, dengan cara bilang stop. Nanti kalau udah bisa baru lo belajar lebih advance lagi buat gimana caranya supaya lo bisa menimpa itu dengan pikiran positif. Sudah ya Mas Heru ya. Iya, Bu. Coba dari uji tadi disimpulkan Mas Heru apa Mas? Nggak menghentikan pikiran. Cara menghentikan pikiran tadi dengan seperti apa Mas? Men-stop. Oh iya, dengan cara men-stop pintar. Dalam menghentikan pikiran atau merubah pikiran itu ada banyak strategi Mas. Salah satunya adalah penghentian pikiran. Ada juga namanya cognitive restructuring, itu pembentukan kembali pikiran-pikiran ya lebih positif. Ada juga reframing. Untuk hal ini Mas Heru memilih strategi yang mana Mas? Menghentikan pikiran. Oh iya, yang menghentikan pikirannya yang sesuai dengan video tadi ya. Iya. Jadi di tahap stopping itu ada beberapa tahap. Yang pertama nanti mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif. Kemudian nanti yang kedua, saya yang men-stop pikiran negatifnya. Dan yang ketiga, nanti Mas Heru yang men-stop pikiran negatifnya sendiri. Iya, Bu. Setelah itu nanti kita identifikasi bersama kelebihan-kelebihan Mas Heru. Nah, setelah kita tahu kelebihan-kelebihannya, nanti kita rubah pikiran yang negatif dengan pikiran yang positif. Jadi ada juga namanya tugas rumah. Sampai sini mengerti Mas Heru? Bisa dimulai ya untuk praktek penghentian pikirannya. Iya.
Coba sekarang Mas Harul sampaikan apa yang Mas Harul pikirkan tentang dirinya Mas Harul. Saya anaknya orang tidak punya Bu. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya bakat apa-apa. Jadi tadi setelah saya identifikasi, kunci di pikiran negatif Mas Harul adalah merasa tidak punya bakat apa-apa. Makanya itu yang Bu Ela stop. Ya, coba sekarang sampaikan lagi Mas Harul. Saya tidak punya apa-apa Bu. Saya anaknya orang tidak punya. Saya tidak punya bakat apa-apa. Stop. Oke, sampai sini mengerti? Mandi Bu. Sekarang coba Mas Harul yang men-stop sendiri. Saya anaknya orang tidak punya Bu. Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak punya bakat apa-apa. Stop. Sekarang sampaikan di dalam hati, tapi waktu men-stop disuarakan, dikeraskan suaranya. Ya. Jadi biar Bu Ela tahu sama sudah men-stop. Silakan Mas Harul. Stop. Sudah ya dari stop. Sekarang adalah kita identifikasi kelebihan-kelebihannya Mas Harul. Coba kelebihannya Mas Harul apa sih? Meskipun saya dari keluarga yang tidak punya, saya tetap tidak mempunyai suara yang khas dan bisa mengaji. Jadi mulai sekarang pikiran-pikirannya Mas Harul yang tentang kekurangan-kekurangannya, saya nggak punya apa-apa Bu, saya nggak bisa apa-apa Bu, saya nggak punya bakat apa Bu, itu di stop, terus nanti diganti yang tadi ya, meskipun saya ini orangnya nggak punya apa-apa Bu, meskipun keluarga saya tuh biasa-biasa aja, saya tetap punya kelebihan, di antaranya saya itu punya suara yang khas Bu, terus saya juga pernah menjadi juara mengaji, seperti itu ya? Ya. Sekarang kita berlatih lagi dari awal ya Mas ya. Mas Harul sampaikan pikiran negatifnya, kemudian Bu Ela yang men-stop dulu. Nanti setelah Bu Ela stop, Mas Harul menyampaikan pikiran-pikiran positifnya yang tadi ya. Ya. Silakan Mas Harul. Saya anaknya orang tidak punya Bu. Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai bakat apa-apa. Meskipun saya anaknya orang tidak punya, saya memiliki suara yang khas dan bisa mengaji. Pintar. Sekarang Mas Harul yang men-stop sendiri. Anaknya orang tidak punya Bu. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki bakat apa-apa. Stop. Positif. Meskipun saya dari keluarga yang tidak punya, saya mungkin bisa menjadi juara ngaji dan mempunyai suara yang khas. Terus sekarang sampaikan dalam hati Mas Harul. Namun ketika stop disuarakan, nanti pikiran positifnya juga di dalam hati. Silakan Mas Harul. Stop. Ya. Sudah ya. Gimana perasaannya gimana setelah berlatih ini Mas Harul? Lega. Lebih lega ya, jadi dapat pemahaman baru ya Mas ya. Sekarang saya simpulkan ya Mas ya, jadi dari awal tadi Mas Harul itu hanya tahu kekurangan saja. Alhamdulillah sekarang Mas Harul sudah tahu kelebihannya. Mas Harul lebih memikirkan kelebihannya ya. Dia bisa apa Mas? Berani atau percaya diri. Pintar. Jadi untuk bisa percaya diri itu tidak dikarenakan kita punya segalanya enggak, tapi karena pikiran-pikiran kita yang punya kendali atas pikiran kita sendiri ya. Ini Bu Ela berikan PR ya. Nanti Mas Harul ini latihan di rumah. Berarti setiap pikiran negatif datang, stop, nanti direkam. Minggu depan bisa Mas bertemu lagi Mas Harul? Terima kasih ya Mas Harul ya atas kesediaannya, atas kesukarelaannya. Dan untuk mengakhiri Mas Harul, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Mas Harul dipimpin doa. Berdoa selesai.